Baskara. Gak cuma lewat SMS, kamu juga bisa request lewat Line dan juga WhatsApp di 0822 622 0021. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Halo. Pak Polisi, ada apa sih? Pak Polisi berhenti-berhentiin aku galah. Mungkin Mbak ada surat izin mengemudi dan juga SNK SIM dan SNK-nya boleh saya? Oh, my driver's license. Oh, hang on, Mr. Policeman. Ya. Nih. Oke, mungkin Mbak bisa keluar dulu sebentar. Kenapa? Karena saya ingin memperlihatkan Mbaknya sesuatu ya. Memperlihatkan apa, Pak Polisi? Coba Mbak ini lihat ke ban belakang Mbak ya. Sebentar. Ya, ini beda ya? Beda. Iya. Emang beda, Pak Polisi? Ya ini lebih kecil ini. Kan bundar. Iya, bukan masalah bundernya tapi ini lebih kecil. Emang kenapa kalau lebih kecil? Nah, ini berbahaya gitu ya, Mbak ya. Oh ya. iya, kemarin kan aku habis lihat ini soalnya memang ada ban-ban serep yang dipergunakan apabila terjadi sesuatu sama ban ya yang udah dari pabrik itu masih nggak apa-apa ada ukurannya ya. Tapi ini sepertinya bannya terlalu kecil ini. Oh, you mean spare tire? Yes. Spare tire. Ya, kalau serep itu yang kalau datang dari dokter bentar dapat obat. Jangan plesetan ya, Mbak. Ini saya ngasih tahu ini. Ya soalnya gini, Mbak ya, itu resep ya. Oh, itu resep. Oh iya. Resep itu buat masak. Oke, Ih, Pak Polisi lucu banget sih. Kalau melihat dari peraturan yang ada ya yaitu Keputusan Menteri Perhubungan nomor 72 tahun 93 tentang perlengkapan kendaraan bermotor, di peraturan tersebut pada pasal 14 ayat 2 dinyatakan bahwa ban cadangan yang merupakan bagian dari perlengkapan kendaraan harus sama atau hampir sama dengan ban-ban yang terpasang pada kendaraan bermotor yang bersangkutan. Oh, ini Pak Polisi ada alasannya karena ban aku tuh diambil sama ponakan aku. Diambil buat ayunan kemarin. Karena kita habis nonton film galau, terus dia pengen punya ayunan di pohon gitu ya. Udah aku kasih. Ya, aku nggak lagat. Aku baik ya Pak Polisi tadinya. Tapi ban serepnya nggak boleh yang ini bahaya ya, Mbak ya. Tapi kalau yang ini yang buat ayunan nggak muat Pak Polasa. Iya tapi ini bahaya. Mungkin Mbaknya bisa nanti sampai tempat tujuannya langsung diganti aja ya. Yaudah deh Pak Polisi, aku mau ke kampus dulu deh, buru-buru nih. Ya tapi ini saya peringati dulu ini berbahaya ya. Kampusnya mana? Udah dekat masih jauh? Dekat sini kok Pak Polisi. Atau mau ke mall dulu Pak Polisi bareng. No. Aku jadi males kuliah Pak Polisi. Kamu harus diganti ya ini bannya. Bahaya nanti ya. Oh yaudah deh. Aduh, nggak gantinya gimana? Supir aku lagi pada cuti semuanya. Ya tanya teman kamu kuliah aja ya. Aduh, tolong. Saya yang gimana nih? Minta tolong aja ya. Nanti minta tolong di kampusnya aja, oke ya. Aduh, Mbak jangan nangis, Mbak ya. Aduh. Mas, Mbak, ini tolong ini ada anaknya nangis ini, Mbak. Ini, Pak. Halo, Mbak, jangan nangis. Cukup. Halo. Ya, nanti saya bantuin ya. Ya, jangan nangis. Halo. Ada apa lagi? Hit music station. Kalimaya Baskara. Ayo, update informasi Malang Raya di Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast. Aku juga bahagia dong sebagai muda kalau misalkan kamu dengerin sampai nanti dan gabungan. So buat kamu yang mau gabungan sebagai muda boleh langsung aja dropnya di 0822 622 0021 atau di Twitter dan juga Instagramnya Kalimaya Baskara. Ini juga boleh banget dong pastinya cuman di @Kalimaya Baskara. Kalau tadi udah ada satu info terbaru ya sebagai muda dari Kota Malang. Kali ini karena memang masih di segmennya Halo Berita Arema ya sebagai muda Arena Berita Malang Raya. Nah kali ini datang dari Polresta Malang Kota sebagai muda yang lagi menggencarkan lagi nih pendataan lansia untuk vaksinasi COVID-19. Hal ini juga pastinya dilakukan semata-mata buat mengejar gitu ya herd immunity di wilayah Kota Malang.
Jadi sebagai muda Polresta Malang Kota ini nggak sendirian ya untuk melakukan pendataan kepada lansia yang akan menjalankan vaksinasi COVID-19. Karena memang Polresta Malang Kota ini bekerja bersama ataupun berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai muda yang juga menargetkan penuntasan vaksinasi COVID-19 terhadap lansia di sisa tahun 2021 ini. Jadi memang setidaknya udah tercatat ya sebagai muda sebanyak 13.112 lansia dan juga jumlah tersebut ini diperkirakan bakalan bertambah. Jadi AKBP Budi Hermanto sebagai muda selaku Kapolresta Malang Kota ini mengatakan kalau jumlah tersebut ini didapatkan dari hasil penelusuran Babin Kamtipmas dan juga Kapolsek di masing-masing kelurahan dan juga kecamatan sebagai muda. Jadi memang dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 lansia, ini Polresta Malang Kota bersama Dinkes Kota Malang serta juga bantuan dari berbagai kampus di Kota Malang ini nantinya akan menyasar ke tingkat kelurahan maupun kecamatan secara door to door. Jadi nggak perlu lagi ya sebagai muda untuk nantinya mungkin tetangga kamu ada yang lansia ataupun keluarga kamu ini nggak perlu lagi repot-repot untuk datang ya menuju tempat vaksinasi karena memang nantinya akan menyasar ke tingkat kelurahan dan juga kecamatan secara door to door. Bukan cuman itu ya sebagai muda Polresta Kota Malang ini juga keren banget karena mereka juga lagi mengerahkan mobil vaksinasi drive-thru ya dalam proses vaksinasi COVID-19 lansia tersebut. Kalau ngomongin mobil vaksinasi drive-thru kemarin juga banyak banget warga yang antusias ya sebagai muda untuk mengikuti gitu vaksinasi drive-thru. Jadi nggak perlu turun dari kendaraan, bisa langsung divaksinasi. Gak cuma lewat SMS, kamu juga bisa request lewat Line dan juga WhatsApp di 0822 622 000021. Waktunya belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Mendeng. Stop. Maaf anak-anak ya, sampai masuk ke kelas ini bajanya. Waduh Ibu. Bawa baju pas ke kelas sih gimana sih ini? Mundur. Gak apa-apa Bu. Lupa ngerem Ibu tadi terlalu enak. Loh, jadi Ibu lupa ngerem, Ibu yang nyetir bajanya. Iya, seperti itu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Udah cantik, udah ganteng-ganteng. Iya Bu, tadi baju saya putih loh Bu, gara-gara baja lewat jadi pada hitam semua Bu. Oh, kalau ndak ada noda ndak belajar. Oh iya benar. Ya, biar masuk iklan. Ini sekarang anak-anak kita akan belajar bahasa Indonesia. Ada yang tahu itu kata darah? Gimana spellnya Bu? Ibu Eja ya. Iya. D-A-R-A. Darah tuh. Nggak ada ya. Darah. Ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, darah itu adalah anak perempuan yang belum kawin atau gadis atau perawan. Aku suka tuh Bu lagunya Bu. Apa itu coba nak? Coba. Darah muda, darahnya para remaja. Kau itu sudah bernyanyi kencang, salah lagi. Itu bukan begitu lagunya. Gimana dong Bu? Darah muda, darahnya para remaja. Asik. Ibu suka sekali lagu itu. Itu yang nyanyi kalau nggak salah itu Usi Sulistiawati. Bukan Bu. Berikan dulu contohmu satu nak. Ayo nak. Isak aja Bu, Isak. pinter Bu Isak Bu. Ini pintar loh Isak. Oh iya. Saya ngamuk Bu, darah dia megang celana saya Bu. Bukan begitu dong, Abon. Itu Gara. Oh, Gara. Beda lah. Ya Bu. Contoh kalimat benarnya, ia akan menikah dengan seorang darah dari Cipete. Anak bengkel Bu. Oh iya dong. Iya, kenapa Dika? Ibu habis makan pete Bu semalam Bu. Masa sih? Cium loh. Bau banget ya? Bu, ini Bu saya punya kalimat contoh yang benar Bu. Coba. Kali ini saya yakin pasti saya benar. Coba dong. Saya beri kejutan kepada teman saya dan saya berkata, darah. Salah. Makin ngerti kan? Jadi jangan ketinggalan. Belajar bahasa Indonesia cuman ada di Motion FM. Stay tune. 102.2
Why not? Music selected by you just for your workplace. Do you mind if I try it? Mau tahu berita yang lagi in banget di Indonesia? Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast. Buat kamu yang mau tahu kira-kira kabarnya Indonesia kayak gimana, sebagai muda pas banget karena sekarang kita udah masuk di segmennya Halo Indonesia. Sani bakal share info-info terbaru sebagai muda ya dari berita nasional, so stay tune terus. Seperti yang kita tahu ya sebagai muda, ini di tanggal 12 Oktober tahun 2002 adalah satu momen yang begitu berduka gitu ya sebagai muda, karena memang 19 tahun yang lalu ini terjadi tragedi bom Bali sebagai muda, di mana memang banyak orang yang bersedih karena tragedi tersebut ya sebagai muda. Dan kali ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ataupun BNPT, yakni Komjen Boy Rafli Amar menyatakan sebagai muda kalau tragedi bom Bali yang terjadi pada tahun 2002, tepatnya di tanggal 12 Oktober, ini merupakan kejadian yang membuat dunia berduka. Jadi buat hal tersebut sendiri sebagai muda, ini sudah disampaikan Boy waktu menggelar doa bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban ataupun LPSK untuk memperingati peristiwa tersebut sebagai muda di Monumen Ground Zero Legian Bali pada Selasa kemarin 10 Oktober 2021. Jadi Boy juga menuliskan satu keterangan ya sebagai muda kalau Bali yang dikenal dengan kota yang damai, harmonis, terus juga sebagai tempat tujuan wisata yang benar-benar dicintai sama banyak wisatawan ya, baik itu wisatawan lokal ataupun mancanegara sebagai muda, ini menjadi benar-benar kayak berantakan gitu, karena dalam sekejap ini diguncang sama 1 ton bahan peledak sebagai muda yang diledakkan oleh kelompok teroris begitu. Selain itu Boy sendiri juga mengatakan sebagai muda kalau kejahatan terorisme ini sebenarnya harus menjadi perhatian oleh semua pihak. Terus adanya penguatan kerjasama, kolaborasi ini juga benar-benar harus disiapkan gitu ya dengan segala ancaman terorisme yang ada. Nah karena itu juga Boy ini kembali mengingatkan ya sebagai muda kalau serangan terorisme ini merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu dia juga pastinya berharap sebagai muda kalau peristiwa yang kelam tersebut ini nggak terulang lagi ya di masa-masa yang akan datang sebagai muda. Dan untuk itu BNPT juga melakukan beberapa langkah sebagai muda yang konkret juga gitu ya, buat kasih perlindungan, pemulihan dan juga kesejahteraan kepada korban dan juga para keluarga korban terorisme. Attention radio stations. Sorry about that. Please back away from your radio. Mau tahu berita yang lagi in banget di Indonesia? Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast. We got love. Yuhu, masih ada Sani nih sebenarnya yang bakal update info terbaru dari Indonesia ataupun berita nasional spesial buat kamu, karena kita masih ada di segmennya Halo Indonesia. Tapi Sani mau nanyain dulu sebagai muda, kira-kira pagi hari kamu kayak gimana? Secerah awan ataupun secerah langit pagi hari ini, atau suasana hati dan juga pikiran lagi mendung karena habis dimarahin atasan atau tugas kamu belum kamu kumpulin dimarahin dosen. Yang mana nih kamu sebagai muda? Dan kali ini sebagai muda kalau ngobrolin soal berita nasional, kita kedatangan info dari Presiden Joko Widodo yang hari ini bakalan dijadwalkan untuk melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN sebagai muda di hari Rabu 13 Oktober 2021. Jadi untuk rencananya sendiri pelantikan Dewan Pengarah BRIN ini sebagai muda ya bakalan digelar di jam 13.30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara Jakarta. Jadi kalau menurut Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono sebagai muda, ini dia belum bisa merinci gitu ya nama-nama Dewan Pengarah BRIN sendiri, tapi dia
juga udah mastiin sebagai muda kalau Presiden kelima Republik Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri nantinya juga bakal dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah. Jadi kalau kita ngelihat ketentuan soal BRIN sendiri ya sebagai muda ini ada di dalam peraturan Presiden ataupun Perpres ya nomor 33 tahun 2021 di mana Perpres sendiri ini juga sudah diteken sebagai muda sama Presiden Joko Widodo di tanggal 28 April 2021 kemarin. Jadi di pasal 5 Perpres ini disebutin sebagai muda kalau BRIN ini tuh ada Dewan Pengarah dan juga para pelaksananya sebagai muda. Jadi kalau Dewan Pengarah nantinya tuh tugasnya bakalan kasih beberapa arahan. Namanya juga Dewan Pengarah ya sebagai muda. Pastinya bakalan kasih beberapa arahan kepada beberapa kepala BRIN yang nantinya untuk merumuskan beberapa kebijakan dan juga beberapa hal-hal yang lain dan pastinya segala bidang yang nantinya akan dirumuskan sebagai muda ini haruslah berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau misalkan kamu sendiri masih bingung ya sebagai muda dan juga asing soal BRIN ini, jadi kalau susunannya sendiri Dewan Pengarah BRIN ini nantinya bakal ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan juga anggota. So kita tunggu aja ya sebagai muda info-info terbarunya. Kira-kira nanti ada nama-nama dari siapa lagi nih yang selain Presiden kita yang kelima Republik Indonesia ya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Listen up. Listen up. Listen up. Listen up. Your favorite music station. The most explosive. Kalimaya Baskara. Sebagai muda, ayo buktikan passion dan juga kreativitasmu di dunia broadcasting dengan bergabung menjadi tim radio Kalimaya Baskara Malang yang membuka rekrutmen untuk hitsmaker atau announcers, tim sales dan juga tim media sosial dengan kualifikasi sebagai berikut. Untuk hitsmaker atau announcers, pria dan juga wanita berkuliah di semester 5 sampai dengan 7, berwawasan luas, kreatif, komunikatif dan juga inovatif, serta aktif di media sosial. Kemudian untuk tim sales, pria pendidikan S1 ataupun D3, usia maksimal 30 tahun dan juga belum menikah, mempunyai kendaraan pribadi dan juga SIM A ataupun SIM C, serta berpengalaman di bidang penjualan. Lalu untuk tim media sosial sebagai muda, pria berkuliah di semester 5 sampai dengan 7, mampu menguasai Adobe Audition, Adobe Premiere atau Filmora, dan juga Adobe Photoshop, berwawasan luas dan juga kreatif, aktif di media sosial. So, sebagai muda, segera kirimkan CV dan juga lamaran kamu sesuai dengan posisi yang kamu inginkan via email di kbfm1002@yahoo.com atau kirim ke alamat Radio Kalimaya Baskara di Jalan Banten nomor 1 Kota Malang. Maksimal periode tanggal 22 Oktober 2021. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nisa di nomor 0822 622 0021 atau di nomor telepon 0341 58 0357. So, tunggu apa lagi? Yuk join sekarang juga dan bersiap menjadi tim dari Radio Kalimaya Baskara. Music selected by you just for your workplace. Do you mind if I try it? Jadi makin semangat dong ya sebagai muda setelah dengerin lagu dari Shawn Mendes featuring Taini dengan Summer of Love. Kalau misalkan lagi musim panas gitu ya sebagai muda, kalau di Indonesia tuh musim kemarau. Ini biasanya kan kayak jadi satu momen kita bisa kemana-mana tanpa worry, tanpa harus kayak ngerasa aduh nanti kalau hujan kayak gimana ya kan. Biasanya kalau musim kemarau juga banyak orang-orang di Indonesia ini biasanya jalan-jalan ke pantai sebagai muda. Cuman kalau sekarang nggak tahu sih untuk di pantai sendiri ini destinasi wisatanya udah dibuka atau belum ya, karena memang masih di kala pandemi COVID-19 kayak gini sebagai muda kita harus banyak-banyakin bersabar. Tapi kalau Dimas nih sebagai muda yang udah join via WhatsApp-nya Kalimaya Baskara kayaknya udah gak sabar buat dengerin satu lagu favorit dia yang udah di request juga gitu ya. Tapi Sani mau sapa dulu nih, hai Dimas, good morning gitu ya. Apa yang udah kamu lakuin di pagi hari ini? Masih tetap rebahan atau waduh aku mah sudah berolahraga, sudah bekerja di pagi hari ini. Oke deh, buat Dimas sendiri katanya dia mau diputarin lagu dari Surf Mesa featuring Bipolar Sunshine ya, sebelumnya yang judulnya Lose My Mind. Buat lagunya udah Sani
siapin, so ditunggu gitu ya Dimas. And then abis ini Sani mau sapa juga dulu satu lagi yang udah join, udah ada Resa sebagai muda ya. Katanya dia mau diputarin lagu dari Topic featuring Bibi Rexa yang judulnya Chain My Heart. Lagunya udah Sani siapin semua. So hopefully kamu enjoy di pagi hari ini dan juga bisa semakin produktif gitu ya, meskipun masih di tengah-tengah minggu, masih di hari Rabu sebagai muda. Tetap semangat. Brace yourself. Still with us with You Hits and You Power 102.1. Let's go. Ready for you to rule. Waktunya belajar bahasa Indonesia bersama Bapak Asep Surasep. Aduh, eta murid-murid lagi pada ngobrol. Masuk ketok atau pakai bel? Pakai bel kali ini mah. Pak, rumah saya yang dipencet ini, Pak. Maaf, salah mencet. Saya pikir itu teh bel, ternyata hidung kamu ya. Kok blesek kayak bel? Enak aja Bapak, ini bukan blesek, Pak. Apa? Blenggek. Dipencet lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kelihatan dari wajah-wajah kalian pada bahagia ya. Bahagia karena pengen belajar bahasa Indonesia ya. Sok atulah kita mulai ya. Ada yang tahu tidak kata kurasi? Enggak ada. Diejah dulu ya. KUQRASISI dibaca kurcaci. Salah. Apa, Pak? Cilepeng sih ya. Ya bukan, atau tetap aja dibaca mah kurasi. Oh, gitu ya, Pak ya, Pak. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kursasi. Kurasi. Bapak, otaknya kursa sih. Itu kurang. Kurasi itu adalah kegiatan mengelola benda-benda dalam eksibisi di museum atau galeri gitu. Oh, iya Pak. Sok, atuh kasih contohnya. Saya. Sok atuh mangga. Saya suka sekali sambal mama saya yang terbuat dari kurasi. Itu terasi. Salah lagi. Tuh mulut kau bawa terasi. Atuh yang bener atuh ya. Dengekeun alias dengarkan. Pemulangan koleksi dari Museum Belanda perlu kurasi gitu. Sok, kalimat yang bener lagi mana? Sok, Isak. Aku beli kurasi, bukanya capek banget Pak, karena itu merupakan biji matahari. Kuaci. Olin kayak pengen membenarkan nih, ada kalimat lagi nih. Saya Pak ya. Ya. Kurasi jam Bapak sudah selesai. Dipikir. Kurasi jamnya Bapak sudah selesai, Bapak harus cabut. Kurasa Pak, kurasa. Kamu teh ngusir saya? Masa sih Pak, perasaan Bapak aja, tapi emang kenyataannya iya. Kurasi otak Anda supaya benar. Apa tuh Pak? Dikuras otaknya biar benar, biar pinter. Kalau ikan kalimat dikuras. Yaudah, Assalamualaikum. Makin ngerti kan? Jangan ketinggalan. Belajar bahasa Indonesia cuman ada di Motion FM. Stay tuned. Music selected by you just for your workplace. Do you mind if I try it? Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast. Makin kesini makin terbakar ya sebagai muda semangatnya setelah dengerin satu lagu dari Topic featuring Bibi Rexa dengan Chain My Heart yang udah di request sama Resa sebagai muda tadi via WhatsAppnya Kalimaya Baskara. Thank you ya semua yang udah join, dan kali ini pastinya Sani masih bakal update info terbaru dari mancanegara ataupun berita global ya sebagai muda ataupun internasional. So pastiin kamu stay tune karena udah masuk di segmennya Manca Corner. Jadi sebagai muda sekarang kita bakalan terbang dulu jalan-jalan ke Prancis gitu ya, karena memang mulai tahun baru nanti di bulan Januari 2022 Prancis ini bakalan ngelarang penggunaan plastik buat pengemasan semua buah dan juga sayuran sebagai muda. Ini juga dilakukan sebagai upaya gitu ya buat ngurangin sampah plastik di sana. Keren ya sebagai muda, karena memang Sani itu kadang juga ngerasa resah gitu ya, kemana-mana mau beli apa gitu selalu dikasih plastik. Meskipun kita udah bawa kantong sendiri,
kadang juga namanya manusia sebagai muda ya suka lupa gitu. Terus kalau misalkan nggak dikasih plastik, kita juga bingung bawanya kayak gimana gitu. Tapi nih sebagai muda, kalau misalkan sudah ada peraturan gitu ya dari pemerintah untuk penggunaan plastik yang sudah tidak diperbolehkan, pasti semua orang pada kayak oke, berarti harus kemana-mana bawa kantong sendiri nih gitu ya, akan disiplin dengan sendirinya gitu. Tapi kalau di hari Senin 11 Oktober 2021 kemarin sebagai muda, Kementerian Lingkungan Prancis gitu ya, ini bilang kalau aturan larangan penggunaan plastik untuk mengemas semua buah dan juga sayuran ini juga jadi salah satu penerapan dari Undang-Undang Ekonomi Berputar atau Circular Economy Law sebagai muda di bulan Februari tahun 2020 yang lalu. Jadi kalau berdasar sama Undang-Undang Ekonomi Berputar ini ya sebagai muda, pemerintah udah nerbitin daftar sekitar 30 buah dan juga sayuran yang harus dijual tanpa pakai kemasan plastik sebagai muda mulai tahun baru nanti tanggal 1 Januari 2021 ya. Untuk beberapa buah yang sudah masuk daftar ini ada daun bawang, terus abis itu ada terong, tomat, apel, pisang, jeruk dan juga beberapa yang lain sebagai muda, karena memang biasanya kita kan setiap hari udah erat banget ya, udah kayak ketergantungan sama plastik. Semoga nanti di Perancis udah bisa kasih contoh yang bagus, terus juga bisa ini ya dicontoh sama negara-negara yang lain termasuk Indonesia mungkin nanti. Terus juga udah diperkirakan juga sebagai muda kalau di Perancis ini biasanya sayuran-sayuran ini ada 37% gitu ya yang dijual dengan kemasan sebagai muda. Jadi nanti harapannya dari pemerintah Perancis orang-orang nggak ada pelanggaran ya, nggak ada pelarangan sebagai muda buat pakai kantong plastik gitu ya. Jadi memang ini dalam upaya untuk mengurangi kantong plastik yang semakin kesini semakin meresahkan sebagai muda. Gak cuma lewat SMS, kamu juga bisa request lewat Line dan juga WhatsApp di 0822 622 000021. Stay tuned. 102.1. Music selected by you just for your workplace. Do you mind if I try it? Sebagai muda, dukung atlet nasional dengan nonton Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021 di MNC Vision. Yuk langganan sekarang nih juga beli paket PON hanya dengan Rp29.000 aja. Biar bisa nonton seluruh pertandingan Pekan Olahraga Nasional di MNC Sports 2 dan juga MNC Sports 3. Apalagi kamu juga bisa nonton kapanpun dan juga dimanapun, multi-screen hingga 5 gadget sekaligus di Vision Plus, MNC Vision dalam genggaman. Cukup dengan mengaktifkan aplikasi dengan memasukkan ID pelanggan kamu aja. Langsung aja hubungi WhatsApp interaktif di nomor 0899 1500 686 atau telepon ke call center di nomor 021 21500 900 atau cari tahu informasi lebih lanjutnya di Instagram @MNCVisionID dan juga website di www.mncvision.id. Attention radio stations. Sorry about that. Please back up. Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast. Yuhu, sebagai muda, ini masih ada beberapa info terbaru pastinya ya dari berita nasional ataupun dari berita global di segmennya Manca Corner sebagai muda. So buat kamu yang mungkin sekarang udah mulai ngantuk gitu ya, kayaknya kamu tadi belum sarapan, jadi kayak energinya tuh belum masuk gitu sebagai muda ya kan. Jadi kalau misalkan kamu sempat buat sarapan, ya sudah sarapan dulu ya sebagai muda. Kalau nggak gitu kamu ini aja dulu disempet-sempetin gitu ya. Dan habis ini sebagai muda Sani juga bakal puterin dulu beberapa lagu yang udah di request sama si Mirza. Ini dia mau diputerin lagu dari Emerald yang Right There. Terus juga udah ada Ivan nih sebagai muda yang katanya dia mau diputerin lagu dari Ardhito Pramono gitu. Buat lagunya udah Sani siapin sih, cuman ditunggu dulu gitu ya buat si Ivan.
Hopefully kamu enjoy ya Ivan, karena lagunya udah Sani siapin nih spesial buat kamu. But before, sebelum Sani puterin lagu-lagu yang udah kamu request biar mudah, kali ini ada Dana Moneter Internasional ataupun IMF yang bilang kalau pemulihan ekonomi ini sudah melemah ya biar mudah di sebagian besar negara-negara kaya karena terdampak pandemi COVID-19 varian Delta biar mudah. Jadi IMF baru aja bilang ke BBC kalau inflasi ini bakalan tetap tinggi sebagai muda buat beberapa bulan ke depan di beberapa negara kayak di Inggris dan juga Amerika Serikat. Dan akhirnya ini IMF juga bilang kalau Bank Sentral ini perlu mewaspadai hal tersebut sebagai muda. Jadi kalau Sani ini lihat dari salah satu artikel dari kompas.com ya sebagai muda, inflasi ini diperkirakan juga bakalan ini ya kayak motong pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 buat negara dengan ekonomi maju kayak Amerika Serikat, Jepang sampai Jerman sebagai muda. Tapi ada juga perkiraan kalau sebagian besar negara maju ini pertumbuhan ekonominya bisa menguat lagi di tahun depan gitu ya. Tapi ya tetap aja orang-orang yang perekonomiannya berada di bawah pasti bakalan ngerasain dampak buruknya. So kita doakan yang terbaik aja ya sebagai muda untuk semuanya biar perekonomian di seluruh dunia bisa mulai membaik. Terus abis itu kita bisa hidup normal lagi seperti dulu. Sebagai muda udah kangen banget ya ketemu sama temen-temen. Terus abis itu udah kangen juga kita bisa kesana kesini tanpa harus ada beberapa peraturan yang semakin kesini peraturan semakin banyak ya sebagai muda. Dan pastinya ini juga berguna untuk menekan adanya kasus positif COVID-19 gitu. Jadi ya sudah, kita syukuri saja, kita sabar-sabarin dulu sebagai muda. Semoga kita bisa melawan pandemi COVID-19. Hit music station. Halimaya Baskara. Permisi Paknya. Ya selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ada Pak Polisi, saya tuh kan pengen beli mobil Pak Polisi. Apa Polisi? Polisi, iya. Mau beli mobil silakan. Saya mau beli mobil. Yakin, sudah pikir-pikir dulu udah ya. Duit saya udah banyak banget Pak Polisi, iya. Nah itu saya pengen tahu Pak Polisi. Iya, kalau saya tuh dulu pernah jadi di Amerika, saya dulu di Ohio. Itu ya ini yang buat sembayang itu. Bukan ini nama kota Pak Polisi. Oh nama kota Ohio ya. Iya. Bukan Ohio. Bukan kalau Ohio itu bahasa Jepang Pak Polisi. Ohio gozaimasu itu. Iya. Ohio godain Mas. Iya. Jadi ya Pak Polisi, saya tuh pengen tahu kalau di sana tuh kayaknya orang tuh kan polisinya sedikit, orangnya nggak ada, tapi orang pada nggak berani ngebut. Lah kalau di Jakarta tuh kan pada ngebut. Nah saya mau beli mobil, saya wedi, takut saya. Iya. Oh ini memang apa ya Pak Polisi? Memang perlunya ditanamkan kedisiplinan dari awal ya. Memang kayak di Amerika itu memang ada kamera. Itu kan ada kameranya doang, orang ya. Itu nanti begitu kepotret dia melebihi kecil kiri. Pak Polisi. Dipotret gitu. Kalau kecepatannya melebihi, sensor dari kamera itu akan terpotret dan langsung terkirim nomornya kecatat dikirim ke rumahnya. Di sini juga gitu Pak Polisi. Di sini sebenarnya ada beberapa tempat seperti itu, tapi memang belum banyak gitu. Tapi sebenarnya ada peraturannya ya. Jadi pada pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ya Mbak ya. Jadi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, ini akan mendapat ancaman pidana kurungan paling lama 2 bulan dan atau ancaman denda maksimal 500.000 gitu. Dikurung atau didenda gitu, atau bisa dua-duanya. Oh gitu. Tapi saya mau beli mobilnya bagus lah Pak Polisi kalau gitu. Silakan. Tapi ini biar kalau kepotret gitu nggak malu-maluin. Bukan masalah potretnya Mbak ya. Bukan masalah potret, tapi mengikuti peraturan lalu lintas gitu ya. Kalau gitu lah Pak Polisi. Lu lah, saya ini mau nyebrang aja susah banget. Iya, nah tunggu nanti lampu hijau buat penyeberang jalannya udah hijau, silakan. Oh, ada lampu nek. Ada lampunya. Dipencet-pencetin Pak Polisi. Ya, nih. Ya, tunggu aja ya Mbak ya. Iya Pak. Silakan, selamat siang Mbak. Iya. Ini mau ketabrak Pak Polisi. Minggiran dikit ya. Di atas trotoar mengadunya ya. Iya Pak Polisi. Ya mari. Ada apa lagi? Listen up. Listen up. Listen up. Listen up. Your favorite music station. The most explosive.
Halimaya Baskara. Brace yourself. Still with us with new hits and new power. 102.1. Ready for you to rule. Nggak kerasa banget nih sebagai muda, kita nggak ngerasain musim hujan. Setelah dengerin satu lagu dari Hi-Fi ya, musim hujan jadi kangen sama hujan. Tapi kalau udah hujan, waduh pada bingung semua. Aduh kalau hujan mager mau kemana-mana. Tapi sebagai muda karena sekarang udah jam 9:56, berarti udah waktunya Sani buat pamit undur diri ya. Dari ruang dengar kamu semuanya sebagai muda, thank you banget yang udah join via WhatsApp, Twitter dan juga Instagram mulai dari jam 8 pagi nanti. So akhir kata dari Jalan Banten nomor 1 Kota Malang, Sani yang bertugas harus pamit. And also keep your ears on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Bye. Terima kasih telah mendengarkan program Radio Kalimaya Baskara dan jaringannya. Semoga dapat memberikan inspirasi dan manfaat positif untuk sebaya muda semua. The best mix. Like this. The best mix. Today's best mix. Halimaya Baskara. Here we go with yet another song. Here comes another hour of today's hit music. Here's the tune. Hit music station. Halimaya Baskara.